Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Wahyu Yusuf dengan anggota kelompok saya yaitu Hamdani Maulana, Hana Agustin, dan Teguh Malik Aljabar. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas akhir yang berjudul Perancangan Sistem Monitoring Tingkat Kematangan Buah Tomat berbasis sensor warna TCS 3200. Latar belakang dari judulnya itu tingkat kematangan buah sangat mempengaruhi kualitas dan nilai jual hasil pertanian. Penentuan kematangan buah masih banyak dilakukan secara manual berdasarkan pengamatan warna, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan. Perkembangan teknologi sensor warna memungkinkan proses monitoring kematangan buah dilakukan secara otomatis dan lebih akurat. Oleh karena itu, diperlukan sistem monitoring berbasis sensor warna yang mampu mendeteksi tingkat kematangan buah secara tepat, efisien, dan real time. Rumusan masalah dari tugas ini yaitu: 1. Penentuan tingkat kematangan buah tomat, bagaimana merancang sistem monitoring tingkat kematangan buah tomat berbasis sensor warna TCS 3200. 2. Bagaimana memanfaatkan data warna RGB untuk mengidentifikasi tingkat kematangan buah tomat. 3. Bagaimana meningkatkan efisiensi dan konsistensi proses monitoring dibandingkan metode pengamatan manual. 4. Bagaimana menampilkan hasil monitoring secara cepat dan mudah dipahami oleh pengguna. Tujuan dari tugas ini yaitu: 1. Merancang sistem monitoring tingkat kematangan buah tomat berbasis sensor warna TCS 3200. 2. Mengidentifikasi tingkat kematangan buah tomat berdasarkan perubahan warna kulit buah. 3. Meningkatkan akurasi dan efisiensi proses monitoring kematangan tomat. Dan yang terakhir yaitu mengurangi ketergantungan terhadap metode pengamatan manual dalam menentukan tingkat kematangan buah. Selanjutnya adalah konsep rancangan, di mana pertama, deteksi warna buah. Sensor warna TCS 3200 digunakan untuk membaca warna permukaan buah dan menghasilkan data RGB sebagai indikator tingkat kematangan. Yang kedua yaitu pemrosesan data, di mana data hasil pembacaan sensor Arduino Uno R3 untuk diproses dan dibandingkan dengan nilai referensi tingkat kematangan buah tomat. Dan yang ketiga yaitu klasifikasi kematangan. Sistem mengelompokkan buah ke dalam kategori mentah, setengah matang, dan matang berdasarkan nilai RGB yang terdeteksi. Dan yang keempat adalah monitoring real time, di mana hasil identifikasi ditampilkan langsung melalui LCD atau media monitoring sehingga dapat dipantau dengan mudah. Dan yang kelima yaitu penyimpanan data. Data hasil monitoring dapat disimpan sebagai informasi pendukung untuk evaluasi kualitas buah tomat. Dan yang kelima yaitu monitoring berbasis IoT, di mana sistem dapat dikembangkan menggunakan koneksi internet sehingga monitoring dapat diakses melalui smartphone secara real time. Dan yang selanjutnya yaitu penyortiran otomatis, di mana motor servo SG90 digunakan untuk mengarahkan buah tomat ke wadah penampung sebagai kategori kematangannya. Dan yang terakhir yaitu efisiensi pengamatan ini, penggunaan sensor warna membantu mengurangi kesalahan identifikasi serta meningkatkan kecepatan monitoring dibandingkan metode manual. Selanjutnya yaitu komponen rancangan. Di sini ada 5 komponen rancangan kami. Yang pertama yaitu sensor warna TCS 3200, di mana sensor warna TCS 3200 berfungsi mendeteksi warna permukaan buah dengan membaca nilai RGB, di mana RGB ini adalah red, green, dan blue. Data warna yang diperoleh digunakan untuk menentukan tingkat kematangan buah tomat secara otomatis. Dan yang kedua yaitu adalah Arduino Uno R3, di mana Arduino Uno R3 ini berfungsi sebagai pusat pengendali sistem microcontroller yang menerima data dari sensor warna TCS 3200 yang kemudian mengolah data tersebut untuk menentukan kategori kematangan buah dan mengendalikan komponen lainnya. Yang ketiga yaitu motor DC dan gearbox. Motor DC yang dilengkapi dengan gearbox digunakan sebagai penggerak conveyor belt. Gearbox sendiri berfungsi sebagai pengurangan kecepatan putaran motor dan meningkatkan torsi sehingga konveyor dapat bergerak lebih stabil saat membawa buah tomat.
Yang keempat yaitu conveyor belt. Conveyor belt berfungsi sebagai jalur perpindahan buah tomat menuju area pembacaan sensor warna. Penggunaan conveyor membantu proses monitoring berlangsung secara otomatis dan berkelanjutan. Dan yang terakhir yaitu kelima, ada motor servo SG90 yang digunakan sebagai akuator untuk mengarahkan buah tomat ke wadah yang sesuai berdasarkan hasil identifikasi tingkat kematangan. Pergerakan servo sendiri dapat diatur secara presisi sesuai dengan perintah dari Arduino. Selanjutnya yaitu adalah perancangan implementasi. Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem monitoring tingkat kematangan buah berbasis sensor warna TCS 3200. Buah tomat ditempatkan pada conveyor belt yang berfungsi sebagai jalur pergerakan menuju area pembacaan sensor. Sensor warna TCS 3000 yang dipasang di lintasan akan mendeteksi warna permukaan buah dan mengirimkan data hasil pembacaan ke Arduino Uno R3 untuk diproses. Nah, berdasarkan nilai RGB yang diperoleh, sistem akan mengklasifikasikan buah tomat ke dalam kategori mentah, setengah matang, dan matang. Nah, hasil identifikasi ini akan ditampilkan melalui LCD sebagai media monitoring. Selanjutnya adalah motor servo SG90 yang akan mengarahkan buah ke dalam wadah penampung sesuai kategori kematangannya. Pada tahap ini juga ditentukan kebutuhan komponen utama seperti sensor warna TCS 3200, Arduino Uno R3, dan motor DC, conveyor belt, motor servo SG90, rangka alat, dan wadah penampung buah sebagai pendukung implementasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan rencana anggaran biaya komponen alat. Yang pertama ada sensor warna TCS 3200. Jumlahnya satu pieces seharga 25.000. Arduino Uno R3 satu pieces 120.000. Motor DC plus gearbox satu pieces 75.000. Conveyor belt mini seharga 150.000. Motor servo SG90 30.000. Rangka MDF besi hollow satu set itu 100.000. Wadah penampung buah tomat 3 pieces 15.000. Kabel jumper 1 set 20.000. Adapter power supply 1 pieces 50.000. Baut, mur, dan perlengkapan lainnya 1 set 30.000. Saklar on off seharga 5.000. Box panel sederhana seharga 25.000. Dan yang terakhir ada biaya cadangan seperti lem, isolasi, dan lainnya itu sekitar 50.000. Jadi total biaya semuanya 725.000. Selanjutnya ada biaya operasional pengujian. Yang pertama sampel buah tomat sebanyak 5 kg seharga 50.000. Konsumsi listrik estimasi biayanya ada 10.000. Transportasi komponen estimasi biayanya ada 30.000. Dan biaya tak terduganya ada 35.000. Jadi total untuk biaya operasional ini 125.000. Jika digabungkan total biaya alat dan biaya operasional yaitu semuanya 850.000. Keseluruhan biaya perancangan sistem monitoring tingkat kematangan buah tomat berbasis sensor warna TCS 3200 diperkirakan sebesar 850.000. Biaya ini mencakup pengadaan komponen utama berupa sensor warna TCS 3200, Arduino Uno R3, motor DC dengan gearbox, conveyor belt, servo SG90, rangka alat, serta komponen pendukung lainnya. Selain biaya komponen, anggaran juga mencakup kebutuhan pengujian, pembelian sampel, konsumsi listrik, serta transportasi dan biaya tak terduga. Dengan biaya tersebut, prototipe yang dirancang diharapkan mampu melakukan monitoring
tingkat kematangan buah secara otomatis, efisien, dan mudah dikembangkan untuk skala yang lebih besar. Baik, di sini saya akan menjelaskan desain alat. Pada slide ini ditampilkan desain 3D alat monitoring tingkat kematangan buah tomat berbasis sensor warna TCS 3200. Alat ini terdiri dari conveyor belt, sensor warna TCS 3200, Arduino Uno R3, motor DC, motor servo SG90, dan rangka alat, serta wadah penampung buah. Cara kerjanya, buah tomat akan bergerak melalui konveyor menuju area pembacaan sensor. Sensor TCS 3200 akan membaca warna permukaan tomat. Kemudian data tersebut diproses oleh Arduino. Setelah itu motor servo akan mengarahkan tomat ke wadah yang sesuai berdasarkan kategori, yaitu mentah, setengah matang, atau matang. Dengan rancangan ini, proses monitoring dan penyortiran buah tomat dapat dilakukan secara otomatis, lebih cepat, dan lebih konsisten dibandingkan metode manual.